Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tanqiul Qaul, masih membahas tentang keutamaan adzan. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa man, barang siapa sami'a yang mendengar, siapa siman anida'a pada nida, pada panggilan, ay al-adzana atau pada azan, faqabbala niscaya atau maka mengecup atau mencium ianya eman, ibhamaihi akan dua jempolnya, ay bil fami maksudnya dengan mulut, fawadu'a dan meletakkan ianya siman al ibhamaini akan dua jempol, ala yamin ala ainaihi di atas matanya. Nabi SAW bersabda, orang yang mendengar azan kemudian ia mengecup kedua jempolnya dengan mulut dan meletakkan kedua jempol tersebut atas kedua matanya. Ia mengatakan, orang yang mendengar azan tersebut mengatakan, apa perkataannya? Marhaban bidzikrillahi ta'ala, selamat datang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, qurrata ayunina, menenangkan qurrata ayunina, menenangkan mata-mata kami, bika dengan engkau ya Rasulullah. Jadi orang yang mendengar azan ia mengecup kedua jempolnya dengan mulut dan meletakkan kedua jempolnya atas kedua matanya, dan ia mengucapkan marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Lafaz ini yang dia ucapkan, maka adapun aku syafi'uhu adalah yang memberi syafaatnya padanya siman, padanya orang yaumal kiamah pada hari kiamat, wa qa'iduhu dan menuntunnya padanya siman ilal jannah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendengar azan dan dia mengecup jempolnya dan dengan mulut dan meletakkan kedua jempolnya di atas kedua matanya dan mengatakan kalimat marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Adapun aku yang memberi syafaat pada hari kiamat padanya dia tersebut. Wa qa'iduhu dan menuntunnya padanya orang tersebut ilal jannah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi SAW, idza kana aija'a, apabila datang waktu azan, putihat abwabus sama, maka dibuka abwabus sama akan pintu-pintu langit. Wastujiba addu'a'u, dan dijawab doa. Jadi tatkala waktu azan tersebut dibuka pintu-pintu langit dan dijawab akan doa. Wa idza kana, dan apabila ada waktu iqamah, lam turadda, niscaya tidak ditolak da'watuhu, doanya si siman. Jadi kalau udah qomat antara azan dan iqamat, doa orang tersebut tidak ditolak. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Azkar di dalam kitab Al-Azkar, rawaina, meriwayatkan siapa kami an Anas dari Anas bin Malik, qala, berkata ianya Anas, qala Rasulullah SAW, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak ditolak, doa bainal adzani wal iqamah. Jadi doanya kata Nabi SAW tidak ditolak, doa antara azan dan iqamah. Rawahu, meriwayatkan akan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sina wa ghairuhum, dan selain mereka. Wazada at-Tirmidzi, dan menambahkan siapa Imam Tirmidzi fi riwayatihi, di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, apa tambahannya? Qalu, sahabat mengatakan, pamadza, maka apa nakul, yang mengatakan, pamadza nakul, apa yang kami katakan ya Rasulullah. Sahabat mengatakan itu. Jadi kalau azan dan iqamah, apa yang mereka katakan, apa yang kita katakan, doa apa yang kita panjatkan, sallallahu al-afiyah. Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah al-afiyah, akan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala indal adadi marhaban. Nah, ini ada lagi. Man qala, barang siapa. Nabi SAW bersabda, man qala, barang siapa, qala yang berkata siapa si man indal adzani, ketika azan, marhaban bil qailina adlan. Marhaban, selamat datang bil qailina, dengan orang-orang yang mengatakan adlan, dengan keadilan. Apa keadilannya? Marhaban bis sholati ahlan, dan selamat datang bis sholati dengan salawat ahlan. Wa ahlan maksudnya wa ahli, dan ahli. Kataballahu ta'ala, niscaya menulis siapa Allah ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, lahu baginya siman alfa hasanatin, akan 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayatin, dan menghapus ianya Allah anhu atasnya siman alfa sayatin, akan 1000 keburukan. Wa rafa'a, dan mengangkat ianya Allah lahu padanya siman, baginya siman alfa darajatin, 1000 ke 1000 derajat. Nah, di sini. Jadi ini doa juga nih, apa? Kata Nabi SAW, orang yang berkata ketika azan, marhaban bil qailina adlan wa marhaban bis sholati wa ahlan, maka Allah akan menulis baginya 1000 kebaikan, akan menghapus 1000 keburukan, akan mengangkat 1000 derajat. Nah, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'a, Nabi SAW bersabda, man sami'a, barang siapa sami'a yang mendengar siapa siman al-adhan pada adhan, lam yakul, niscaya tidak mengatakan, mislama, pada semisilnya ma, pada semisilnya ma, atau pada semisilnya perkataan qala, yang telah mengatakan siapa al-mu'adzinun, siapa mu'adzin, fa innahu, maka sesungguhnya siman yumna'u, itu dihalangi minas sujud, dari sujud yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Idza sajada al muadzinun, apabila sujud siapa al muadzinun, orang-orang yang azan. Nah, ini jangan sampai kita tidak mengatakan tatkala ada azan kita harus membalasnya. Nah, orang yang mendengar azan kemudian ia tidak mengatakan apa yang dikatakan muadzin, nah, maka sungguhnya dia akan dihalangi nanti dari sujud kepada Allah pada hari kiamat apabila sujud orang-orang yang azan. Nah, jangan sampai kita meninggalkan perintah ini atau meninggalkan syariat ini. Jadi kalau seumpama ada yang adzan, maka kita balas ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kecuali hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan la haula wala quwata, atau hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata. Kemudian waruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ianya Nabi SAW, idza sami'tum an-nidaa, apabila kalian an-nidaa, apabila kalian mendengar an-nidaa, pada nida, pada panggilan atau pada azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama, pada semisilnya ma, pada semisilnya ucapan yaqulu, yang berkata al muadzinun, siapa muadzin. Rawahu. Nah, jadi perintah Nabi SAW, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah apa yang dikatakan muadzin. Rawahu, meriwayatkan akan hadis Imam Malik wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala al-Manawi, berkata Syekh Manawi, ijabatul muadzin, menjawab azan, mandubatun, itu disunahkan. Wakila, dan ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan, wajibatun, menjawab azan adalah wajib. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.